Saudara Presiden Jokowi mengeluarkan aturan terbaru yang memungkinkan menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mundur dari jabatannya. Menteri atau pejabat setingkat menteri yang maju Pilpres hanya perlu mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Presiden Jokowi mengeluarkan aturan terbaru mengenai aturan cuti bagi pejabat yang menjadi peserta pemilu 2024. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. PP Nomor 53 Tahun 2023 itu ditekan Presiden Jokowi di Jakarta pada 21 November lalu. Dalam aturan baru ini, menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mundur ketika maju Pilpres dan harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden. Sementara bagi ASN, TNI Polri, serta karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD harus mengundurkan diri jika menjadi peserta pemilu. Itu pilihan individual dari masing-masing pejabat publik itu. Kalau beliau memutuskan untuk mundur, maka diberikan ruang untuk mundur. Tetapi kalau beliau masih tetap menjabat, berarti harus mengikuti aturan yang terkait dengan pengaturan kampanye yang sudah diatur koridornya di dalam undang-undang maupun dalam Perpres. Jadi mengatur berkaitan dengan menteri, pejabat kementerian non kementerian ya, pejabat pemerintahan non kementerian. Jadi detailnya nanti bisa sama-sama. Pakar Hukum Tata Negara menilai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 telah terjadi kekeliruan. Hal ini dinilai lantaran dari PP tersebut menimbulkan diskriminasi khususnya dari dan oleh pejabat negara. Di sisi lain, ada keraguan soal kenetralan dari para menteri yang maju dalam kontestasi pemilu dan yang bersangkutan tidak mundur dari jabatannya. Secara undang-undangnya sendiri, saya melihat di tataran pasal untuk pencalonan calon legislatif dan pencalonan untuk presiden dan cawapres, menteri atau kepala daerah itu sudah terjadi pengaturan yang diskriminatif. Nah, sebenarnya dari aspek ketentuan undang-undang seperti ini tidak boleh terjadi. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 18, Ayat 1 berbunyi, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Sementara dalam aturan baru di PP Nomor 53 Tahun 2023 ditambahkan ayat 1A yang berbunyi, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Keputusan Jokowi mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2023 menuai polemik, terutama aturan yang dibuat mendekati masa kampanye pemilu 2024. Masa kampanye pemilihan umum 2024 akan berlangsung mulai besok 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah aturan baru Jokowi soal aturan cuti kampanye ini keliru dan menguntungkan menteri yang ikut Pilpres? Kita bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Theo Fransus Litai, juga ada Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Saya ke Pak Theo dulu. Pak Theo, jadi ini dinilai diskriminatif. Benarkah aturan baru Jokowi ini menguntungkan menteri yang kini maju Pilpres? Saya kira Mbak Pili, ini sebenarnya merupakan ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari putusan MK. Kita tahu ada putusan MK nomor 68
tahun 2022 yang menyatakan yang pada substansinya membolehkan menteri untuk maju di Pilpres tanpa perlu mengundurkan diri. Jadi menteri menjadi bagian yang dikecualikan untuk tidak mundur dari jabatannya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya izin dari presiden dan kegiatan kampanye itu dilaksanakan dalam masa cuti di luar tanggungan negara. Jadi sebenarnya Mbak Filis, ini sebenarnya bagus dalam arti bahwa ada penegasan dan ada pembatasan. Jadi secara regulatif ini memberikan satu kejelasan. Oke, saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, komentar Anda soal PP 53, Menteri nggak perlu mundur? Jadi sebenarnya di Undang-Undang Pemilu sebelum putusan MK, Menteri itu diperintahkan sebagai salah satu jabatan yang harus mundur. Tapi oleh MK itu dianggap tidak adil sehingga diperbolehkan Menteri tetap menjabat sambil tetap maju. Logika hukum tata negaranya memang begitu sebenarnya Mbak Livi, karena hampir bisa tidak mungkin ya orang politik tapi tidak boleh maju, itu gimana ceritanya. Baik. Problematika substansialnya bukan di sana. Problematika yang paling penting adalah soal menggunakan program pemerintahan dan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu atau dirinya. Nah itu fokus kita sebenarnya, agar menteri-menteri tidak menggunakan program negara untuk kepentingan calon-calon tertentu, apalagi fasilitas negara untuk kepentingan kampanye-kampanye tertentu. Nah sejauh ini problematika itu tidak hanya berlangsung di era pemerintahan Presiden Jokowi, hampir selama penyelenggaraan pemilu langsung setelah reformasi, selalu ada upaya penyimpangan-penyimpangan terkait program kementerian dan penggunaan fasilitas negara. Nah sayangnya penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu tidak concern di isu ini, seolah-olah matanya tertutup, telinganya juga ditutup. Jadi itulah masalah di dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemilu kita. Tapi kalau kita bicara soal dasar hukum, besok kan sudah mulai kampanye. PP 53 ini baru keluar, sementara penetapan Capres-Cawapres itu sudah dimulai dari pertengahan November. Ini pakai dasar hukum yang mana, Pak Ferry? Jadi kalau pakai logika ilmu perundang-undangan, setelah MK memperbolehkan karena tafsirnya adalah tafsir undang-undang, maka putusan itu mengisi kekosongan undang-undang. Dan PP sebagaimana lazimnya konsep ilmu perundang-undangan adalah peraturan pelaksana dari ketentuan undang-undang. Jadi setelah undang-undang diubah melalui putusan MK, inilah peraturan pelaksananya. Jadi dasar untuk pelaksananya. Apakah putusan MK itu mengikat? Ya mengikat. Tanpa ada peraturan pelaksana ini juga tetap akan dibolehkan. Tapi peraturan pelaksana ini menjadi aturan teknis agar kemudian menteri-menteri ketika melakukan kampanye, dia mempertimbangkan aturan-aturan teknis yang sudah digariskan di dalam PP ini. Misalnya ketika dia mau cuti atau mau kampanye, itu diatur sedemikian rupa agar tidak ada timbul kehilangan tanggung jawab atau kekosongan penyelenggaraan pemerintah. Jadi itu ya. Baik, saya ke Pak Teo. Pak Teo, soal tadi yang sempat disinggung Pak Ferry, soal rentannya kemudian penyalahgunaan fasilitas negara, terus kemudian penyalahgunaan wewenang yang kemudian mungkin saja bisa terjadi di pemilu kali ini. Bagaimana kemudian pemerintah mengatur ini? Ini sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, Pak Billy. Jadi sebenarnya mekanisme pengawasan pemilu itu sudah jelas dalam undang-undang, lembaganya juga sudah ada, mekanisme penyelesaian pelaporan dan penyelesaian masalahnya juga sudah ada, bahkan Satgas Gabungan Penegakan Hukum itu juga sudah terbentuk dan berjalan. Oleh karena itu sebenarnya tinggal dilaksanakan bila memang ada ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang pemilu. Nah, sementara berkaitan dengan PP 53 2023 ini, kita perlu melihat bahwa dia sifatnya melengkapi, Mbak. Jadi dia melengkapi mekanisme untuk pengajuan cuti itu. Ya, karena putusan MK-nya mengatur bahwa kampanye dibolehkan menjabat sebagai menteri
namun itu harus ada izin dan kemudian dilaksanakan dalam masa cuti di luar tanggungan negara, maka demikian perlu ada mekanisme untuk mengaturnya. Nah, PP ini mengatur dari sisi pemerintah. Sementara dari sisi penyelenggara pemilu sendiri, itu KPU sudah membuat peraturan pencalonan dalam PKPU nomor 19 tahun 2023, yang intinya bahwa ada pengecualian untuk tidak mundur atas pejabat negara, termasuk menteri. Jadi sebenarnya kekhawatiran tadi soal besok sudah mau kampanye itu sebenarnya sudah jelas karena dalam PKPU nomor 19 itu sudah ada. Pak Theo, mungkin secara hukum nggak ada masalah, tapi kan kalau kita bicara di tahun politik, semua pasti apapun ditarik ke ranah politik. Ketika kemudian PP 53 diterbitkan jelang masa kampanye, ada kemudian anak presiden di sana yang ikut berkontestasi, ada Menhan di sana, ada kemudian Menko Polhukam di sana. Bagaimana kemudian memisahkan antara urusan politik dengan apa yang kemudian sedang memang sudah jadi kewajiban pemerintah untuk kemudian melaksanakan pemilu yang jujur dan juga adil? Saya kira di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa di dalam semua pasangan calon itu kan ada unsur partai pendukung yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Oleh karena itu bahwa ada peran dari para menteri atau pejabat tinggi dari partai politik yang terkait dalam koalisi pemerintah tentu tidak bisa dihindari, dan oleh karena itu PP 53 2023 ini memberikan ruang untuk bisa menata akses kampanye bisa berjalan, dan ini dibatasi sebenarnya. Dengan PP 53 ini ada pembatasan ini Mbak sebenarnya, bahwa dia hanya melakukan kampanye 1 kali dalam hari kerja di dalam 1 minggu. Sementara kampanye lain, kegiatan kampanye lain yang tanpa perlu melakukan cuti itu di hari libur itu dibolehkan. Baik Pak Ferry, pertanyaan yang sama, memisahkan antara PP 53 dengan urusan politik tanah air sekarang seperti apa, gimana? Ya persis, jadi problematikanya bukan di PP, bukan di putusan, bukan di undang-undang, problematikanya di penyalahgunaan itu. Dan bagaimana itu kalau terjadi penyimpangan. Sebenarnya di Undang-Undang Pemilu sudah ada pasal-pasal yang bisa digunakan oleh Bawaslu dan bahkan KPU untuk menegur hal-hal yang kemudian melanggar ketentuan undang-undang. Nah, yang mengkhawatirkan ada beberapa kasus yang memperlihatkan taji penyelenggara pemilu itu tidak ada. Misalnya ada keterlibatan Wamendes untuk menggunakan program-program kementeriannya yang akan menguntungkan calon-calon tertentu, katakanlah anak presiden gitu ya. Juga ada program dari Kementerian Pertanahan yang kemudian dikaitkan dengan calon-calon tertentu. Nah ini yang belum ditindak tegas oleh penyelenggara, bahkan penyelenggara seolah-olah tidak tahu. Kalau kita simak ya, kami ikut serta melaporkan, ternyata bahkan Bawaslu sendiri belum punya deks pelaporan terkait penyimpangan penyelenggaraan pemilu. Di titik ini memang agak mengkhawatirkan penyimpangan itu, dan bagi saya harus serius ditangani oleh negara kalau ada menteri-menterinya menggunakan fasilitas, karena hampir patut diduga kalau presiden kemudian melibatkan anaknya, nuansa independen, profesionalitas itu akan terasa hilang dalam berbagai hal, termasuk dalam program-program pemerintahan yang ada. Baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih juga Pak Theo sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.